Hari ini Cesarion akan bercerita. Nah, cerita hari ini adalah pengulangan dari 12 cerita yang sudah kita dengar selama 3 bulan terakhir. Oke? Di pelajaran hari ini di mana diambil dan apa yang menjadi judulnya. Nah, judulnya adalah Allah memelihara keluarganya. Oke? Di mana? Terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 22 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 18. Nah, apa yang menjadi tujuan dari firman Tuhan hari ini? Tujuannya adalah di mana kita ingat akan pengampunan, anugerah Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan bagi setiap anggota keluarga yang Tuhan pilih di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Dan kita lihat juga nanti dalam kehidupan mereka bagaimana mereka memiliki iman dan taat kepada Tuhan. Nah, dari cerita firman Tuhan yang kita lihat nanti, kita juga harus belajar ya. Dan kita minta Tuhan supaya menolong kita bisa percaya kepada Tuhan setiap hari dan menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik lihat gambar yang ada di depan ya, yang untuk anak-anak sekolah minggu di sini, yang di rumah lihat di layarnya ya. Nah, lihat ada di situ anak-anak ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang apa? Mendengarkan cerita. Nah, kalian semua anak-anak sekolah minggu suka nggak mendengarkan cerita? Suka nggak mendengarkan cerita? Suka ya? Ya, Brayden dan Cheris menganggukkan kepala. Ya, semua orang-orang ya suka sekali dengar cerita, baik anak kecil maupun orang dewasa. Nah, kita lihat setiap hari Minggu kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kita suka mendengarkan cerita, Tuhan memberikan kita Alkitab, cerita firman Tuhan ya. Nah, Alkitab ini adalah banyak cerita di dalamnya, oke? Nah, cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab bukanlah sebuah dongeng seperti buku-buku biasa ya. Tapi di dalam cerita firman Tuhan kita lihat ada kehidupan keluarga-keluarga yang akan Tuhan pilih ya nanti, dan cerita mereka itu adalah cerita yang nyata ya, terjadi dahulu kala, oke? Dan kita lihat apa yang mereka lakukan semuanya juga nyata, bukan sebuah dongeng. Nah, dari kehidupan mereka kita belajar hal yang baik dan hal yang buruk supaya kita juga bisa menjadi semakin baik di hadapan Tuhan, oke? Nah, coba lihat, kita ingat kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Siapa yang bisa jawab apa kitab pertama? Brayden, apa kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Lama? Kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab pertama di dalam Perjanjian. Kejadian, benar ya. Nah, kita tahu di kitab Kejadian kita lihat apa pertama kali diceritakan, tentang apa? Tentang apa diceritakan pertama kali di dalam kitab Kejadian? Tentang penciptaan ya. Tuhan menciptakan dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik hewan, tumbuhan dan manusia. Kita lihat ya ceritanya, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, oke? Tapi lihat, Tuhan juga tidak membiarkan manusia itu tidak punya tempat tinggal, oke? Nah, Tuhan memberikan taman apa ini namanya? Taman Eden. Menjadi tempat tinggal siapa ya? Iya, Adam dan Hawa, oke? Taman Eden adalah tempat tinggal Adam dan Hawa. Ketika mereka setelah diciptakan Tuhan memberikan Taman Eden untuk mereka pelihara ya. Nah, tapi lihat adik-adik, apa yang terjadi? Tadi Lausa bilang ya, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, diciptakannya dengan sempurna. Ya, tapi Tuhan juga memberikan suatu perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak apa? Tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Apakah Adam dan Hawa taat kepada Tuhan? Tidak. Jadi karena ketidaktaatannya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia
Apa? Berdosa. Iya, good ya Darren ya. Manusia berdosa. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka berdua berdosa dan dunia ini pun menjadi rusak. Oke? Nah, karena dosa, dunia yang baik jadi rusak. Setiap orang yang lahir ke dunia ini lahir dengan hati yang berdosa. Artinya hati yang berdosa apa? Sudah hitam, oke? Di dalam hatinya nanti semenjak kecil nanti akan apa? Bisa tahu melakukan yang jahat, oke? Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya terlahir dengan dosa. Tapi lihat ya adik-adik, walaupun Adam dan Hawa tadi berdosa ya, memang mereka diberikan Allah, oke? Hukuman karena Tuhan tidak senang melihat manusia berdosa ya. Tuhan tidak senang yang namanya dengan dosa. Jadi Allah harus menghukum mereka. Nah, di satu sisi Allah harus mengadili mereka dengan menghukum mereka. Oke? Dan di sisi lain juga, nah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih, tidak membiarkan Adam dan Hawa dan keturunannya berdosa sampai selama-lamanya. Tapi apa? Allah, apa dikatakan di sana? Allah berjanji memberikan siapa? Seorang apa? Allah berjanji memberikan seorang juru selamat. Nah, lewat juru selamat inilah nanti manusia berdosa, oke, akan dihapuskan segala dosanya dan diselamatkan. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Adam dan Hawa ini? Ya, tadi Lausa sudah bilang ya, mereka telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah yang penuh kasih, oke, menjanjikan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya seorang juru selamat yang akan menebus mereka dari segala hukuman dosa. Begitu juga kepada kita, oke? Nah, tadi Lausa bilang dunia sudah rusak. Apakah dengan dunia yang rusak ini bisa menjadi baik setelah kehidupan Adam dan Hawa? Kehidupan keturunan Adam dan Hawa, apakah dunia ini menjadi baik? Tidak, keadaan semakin memburuk. Makin banyak orang-orang yang suka melakukan dosa, yang tidak mengasihi Allah. Tapi dikatakan dalam Alkitab, walaupun banyak orang yang tidak mengasihi Allah, ada satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa keluarga ini? Yang nantinya Tuhan meminta kepadanya untuk membangun sebuah kapal yang besar. Nuh ya, keluarga Nuh. Nah, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang dibangun? Itu di belakang itu tadi saya bilang apa? Tuhan mengatakan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Oke, untuk apa ya itu bahteranya? Untuk tempat mereka nanti tinggal, oke? Dan semua hewan-hewan yang telah Tuhan perintahkan untuk mereka masukkan ke dalam bahtera. Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Apa yang Tuhan mau lakukan? Kok menyelamatkan mereka? Apa yang mau Tuhan lakukan ketika zaman Nuh itu? Kenapa butuh bahtera? Karena akan terjadi apa? Terjadi apa ini? Air bah. Jadi karena dunia ini penuh dengan dosa, mereka banyak yang tidak mengasihi Allah. Jadi Allah sangat bersedih ya. Jadi Allah memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia dengan air bah. Maka datanglah air bah ya. Makanya Nuh nanti ada hidup di dalam bahtera. Air bah setelah kering, oke, Nuh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan kembali dunia ini dengan air bah. Nah, apa yang menjadi
perjanjian Tuhan itu, tanda perjanjian Tuhan. Apa itu yang warna-warni itu? Apa itu yang warna-warni itu? Pelangi. Nah, ingat ya, pelangi. Ketika kamu melihat pelangi, kamu ingat, ini adalah tanda perjanjian Tuhan bahwa Dia tidak akan menghancurkan dunia ini dengan air bah lagi. Oke, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari kehidupan Nuh, apa yang kita pelajari adik-adik? Kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia ini. Nuh harus membangun sebuah batra. Apakah Nuh taat kepada Tuhan? Taat atau enggak? Iya, taat. Dia membangun bahtera dan Tuhan mengirimkan hujan yang lama sekali ke bumi ini ya. Jadi air bah ya, banyak sekali airnya dan memusnahkan semua manusia. Nah, Nuh adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita juga anak-anak sekolah minggu harus sama seperti Nuh. Ya, ketika kita diberitahukan firman Tuhan, harus percaya kepada firman Tuhan dan juga harus melakukan firman Tuhan itu. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya Nuh memiliki keturunan ya. Nah, dari keturunan Nuh ini juga Allah memilih satu keluarga. Nah, dari keluarga ini Tuhan mau memiliki hubungan yang spesial, yang khusus dengan keluarga ini. Karena nanti dari keturunannya akan lahir seorang juru selamat. Siapa dia? Iya, benar ya, Ceris ya, Abraham. Oke. Nah, apa yang diminta Tuhan untuk Abraham melakukan pertama kali? Ketika Tuhan datang kepada Abraham. Coba lihat gambar ini, apa yang dilakukan? Ayo ingat, apa yang dilakukan? Tuhan meminta Abraham untuk apa itu? Coba baca. Iya, untuk meninggalkan rumahnya dan pergi mengikuti ke tempat di mana Tuhan mau mereka tinggal, ke negeri yang baru. Nah, apakah Abraham taat kepada perintah Tuhan ini? Ya, Abraham taat, dia percaya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu di mana tempat itu, tapi dia mau pergi ya ke tempat negeri di mana Tuhan janjikan untuk Abraham miliki beserta dengan keturunannya. Kemudian juga Abraham menjanjikan apa? Ayo, menjanjikan apa kepada Abraham? Tuhan menjanjikan apa kepada Abraham? Ya, akan lahir seorang anak bagi Abraham ya, karena Tuhan sudah janjikan dari keturunan Abraham akan datang seorang juru selamat. Jadi walaupun dia sudah tua, lihat ya, putih-putih rambutnya ya, sudah penuh dengan uban, ya kan? Dia di waktu umurnya tua, ya, Tuhan menjanjikan akan lahir seorang anak baginya. Apakah Tuhan menepati janjinya? Ya, siapa nama anak Abraham? Ya, Ishak. Oke, Tuhan menepati janjinya dan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Oke, adik-adik, kita lihat ya, karena dia adalah anak satu-satunya Abraham yang dia miliki di masa tuanya. Pasti dia sangat sayang nggak sama anaknya Ishak? Sayang ya. Nah, tapi suatu hari Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit yang harus dia lakukan. Apa itu? Siapa tahu? Abraham harus melakukan sesuatu kepada Ishak. Apa itu? Iya, harus mengorbankan Ishak untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Wah, sedih tidak? Anak satu-satunya harus dikorbankan, ya, harus diberikan kepada Tuhan. Nah, lihat. Tapi Abraham bukan orang yang tidak percaya, karena Tuhan sudah berjanji kepadanya dari keturunannya akan datang seorang juru selamat. Nah, Abraham percaya Tuhan akan menyediakan keturunan itu. Jadi dia taat kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham mengambil pisaunya ya, mau menyembelih anaknya Ishak, nah, Tuhan mengatakan kepada Abraham, jangan bunuh anak itu. Nah, Tuhan melihat bagaimana hati Abraham
taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan menggantikan Ishak dengan memberikan apa? Menyediakan seekor domba untuk korban persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik lihat juga Abraham sangat taat dan percaya kepada Tuhan. Kita, apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Nah, tadi Tuhan menyediakan ya, menyiapkan seekor domba menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Begitu juga kita tahu ya, tadi Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan Abraham juga akan datang seorang juru selamat. Nah, Tuhan sediakan juru selamat itu untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Siapakah juru selamat kita itu? Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan untuk hari ini selesai sampai di sini. Minggu depan akan ada lagi kelanjutan dari kisah keluarga yang dipilih Tuhan menjadi keluarga yang akan mendatangkan juru selamat ini. Oke, nah lihat ya, dari Adam, Nuh, Abraham. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih, keluarga yang Tuhan pilih menjadi keluarga Allah. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan selalu memelihara. Nah, dari Adam, Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menebus dosa-dosa umat manusia ini. Janji itu tidak Tuhan biarkan, tapi selalu Tuhan tepati. Dari Adam datanglah nanti Nuh, dari Nuh turun kembali kepada Abraham. Nah, nanti dari Abraham kepada siapa lagi dinyatakan janji ini? Ya, Ceris mengatakan kepada Ishak. Oke, jadi kita lihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang sungguh baik kepada kita manusia berdosa. Nah, kita sebagai anak-anak yang menyadari kita ini penuh dengan dosa, ya, kita butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, bagi kamu yang masih belum, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, minta Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosamu. Karena kita sudah mendengarkan ya dari cerita ini ya, bahwa Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia berdosa. Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan biarkan ya hadiah itu terbuang sia-sia untuk hidupmu. Tapi minta dan terima hadiah itu ya. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hati kita. Supaya kita bisa diselamatkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi semuanya anak-anak sekolah minggu ya. Biarlah kita juga sama seperti apa? Keluarga-keluarga Allah ini. Mereka ketika mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, mereka juga taat kepada Tuhan. Nah, kita setiap hari Minggu mendengarkan cerita firman Tuhan. Setiap hari juga bersaat teduh bersama-sama, belajar firman Tuhan. Banyak hal yang kita pelajari. Nah, mau nggak kita menjadi anak-anak yang taat? Anak-anak yang taat itu apa? Anak-anak yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jangan berbohong. Nah, mau nggak kita meninggalkan sikap berbohong itu? Atau kita selalu mau suka berbohong? Kalau kita sudah belajar, kita harus jadi anak yang taat. Jadi semakin baik lagi hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan senang kepada kita kalau kita mau menjadi anak-anak yang taat. Jadi hari ini sampai di sini ya cerita firman Tuhannya. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali apa yang menjadi kelanjutan dari cerita firman Tuhan hari ini. Oke? Nah, adik-adik semuanya, kita mau berdoa dulu ya sebelum nanti mendengarkan kembali pengumuman. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bisa melihat kembali pengulangan dari cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan beberapa bulan yang lalu. Kami melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan sempurna, tapi kami Tuhan, manusia yang Engkau ciptakan tidak taat kepadamu sehingga berdosa Tuhan. Dan kami yang ada menjadi keturunan Adam juga berdosa.
Tuhan, kami mohon ampun kepadamu untuk sikap kami juga yang selalu tidak taat dan jahat di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami bisa hidup sama seperti Nuh, Abraham, dan Adam, mereka yang percaya kepada Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengarkan setiap minggunya, setiap harinya, bisa mengubahkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu sayang kepada Tuhan, yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu yang Engkau berikan di dalam Alkitab, supaya kami bisa belajar banyak, supaya kami bisa mengerti siapa Tuhan kami dan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Dan kami mau berdoa, Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini, bantu kami bisa selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, diulang kembali ya untuk pengumumannya. Hari ini ada video show jam 3 sampai jam 3.30. Ajak teman-temannya bisa nonton bersama-sama ya. Nah, ini lewat Zoom. Jadi bisa menonton video show. Dan video show ini nanti setelah video show akan ada kuisnya dan akan diberikan hadiah ya. Adik-adik ingat yang kedua pengumumannya, anak sekolah minggu ada saat teduh setiap malam bersama lausenya ya. Jadi untuk kelas kecil dari TK sampai SD 3 dimulai dari jam 8 sampai jam 8.20. Kelas 4 sampai remaja dari 8.30 sampai jam 9. Nah setiap hari datang ya, bersama-sama bersaat teduh. Lo lihat banyak anak-anak yang bersaat teduh, bagus ya, supaya kita belajar banyak dari firman Tuhan. Nah sampai di sini sekolah minggu kita ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bisa adik-adik yang di rumah kalau mau datang ke sekolah minggu untuk tatap muka bisa datang ke gereja, oke? Jadi sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.